teman-teman Nahnu TV. Jumpa kembali dalam podcast Semerak Ramadan, menebar kedamaian, mensyukuri keindonesiaan. PWNU DIY bersama Lazisnu DIY. Kali ini kita akan membahas terkait sinergitas lembaga zakat dan pemerintah serta pihak ketiga bersama Bapak Mamaul Bahri SCHI, Ketua Lazisnu PWNU DIY. Salam bareng ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik Bapak, tak kenal maka tak sayang nih Pak. Boleh kenalan dulu dong Pak. Ya. Saya Mamaul Bahri, Ketua Lazisnu DIY periode 2022-2027 bersama teman-teman dipercaya oleh PWNU untuk menjalankan program-program di bidang pengelolaan zakat, infak, sedekah di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Ketua Lazisnu ya, teman-teman. Ya. Dari periode kapan? Kayaknya udah lama ya Pak ya, tahunnya ya? Saya di Lazisnu sejak 2011. 2011 sampai 2027 berarti. Ya. Luar biasa. Cukup lama Pak ya, setia Pak ya? Alhamdulillah. Kami kan berkhidmah ya. Oh iya. Jadi dengan niatan khidmah ini kan sebenarnya tidak berbatasan dengan waktu. Soal saya di SK itu kan hanya kebetulan saja. Jadi kalaupun tidak di SK ya saya berkhidmah di NU dimanapun saya mendapatkan kepercayaan itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Mbak, dalam kisaran 10-20 tahun nih Pak ya, bagaimana sih kiranya tantangan terbesar yang dialami oleh Lazisnu DIY terutama dalam membangun sinergitas terhadap lembaga zakat pemerintah dan pihak ketiga selaku stakeholder yang lain? Oke. Perjalanan lembaga zakat ini kan apalagi di akhir-akhir ini ya, pertumbuhan lembaga zakat ini cukup menjamur. Jamur di musim penghujan gitu. Ada pantunnya iya. Musim hujan. Jadi kenapa? Karena memang sebenarnya kalau zakat, infak, sedekah ini kita kelola dengan baik, itu memang potensinya masih sangat luar biasa. Basnas RI pernah merilis satu penelitian bahwa potensi zakat di Indonesia itu mencapai angka 228 triliun. 228 triliun. Nah, capaiannya itu baru kisaran di sekitar 10 mungkin sampai dengan 11%. Ya, artinya masih sangat terbuka potensi pengelolaan zakat, infak, sedekah di Indonesia. Nah, tantangan ke depan karena semakin banyaknya lembaga zakat yang tumbuh berkembang di Indonesia ini tentu adalah bagaimana lembaga zakat ini menunjukkan eksistensinya dalam artian program-programnya mengena, program-programnya memberikan kontribusi kepada masyarakat, maupun juga program-program ini memang membantu program pemerintah di dalam mengurangi angka kemiskinan. Berarti PR-nya di angka kemiskinan tuh Pak ya. Jadi kan memang zakat sendiri ini kan berbicara zakat ini adalah antara hak dan kewajiban ya. Hak yang harus diterima oleh 8 asnaf, fakir, miskin, amil, ghorim, dan lain sebagainya itu ya. Nah, di sisi lain ada kewajiban dari seluruh umat Islam untuk menyalurkannya. Maka potensi yang ada itu kalau hanya disalurkan secara pribadi oleh muzaki langsung kepada mustahik, maka ini impactnya ini menurut saya kurang jangkanya hanya jangka pendek saja, rata-rata hanya jangka pendek, kurang berkelanjutan. Iya, kurang berkelanjutan. Maka kemudian kehadiran lembaga zakat ini memang harus memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengurangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau tadi saya berbicara soal potensi yang luar biasa tadi gitu ya. Maka di sini tidak bisa hanya lembaga zakat ini berdiri sendiri. Kami harus bersinergi. Pemerintah sudah
memfasilitasi, sudah pemerintah mengeluarkan undang-undang zakat. Turunan dari itu adalah pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada keputusan Menteri Agama. Di bawahnya lagi ada Perbasnas. Di bawahnya lagi masih ada peraturan organisasi. Itu sebenarnya panjang banget, Pak, ya. Ya, artinya kalau berbicara soal regulasi, ini sudah cukup kuat. Artinya untuk menjadikan lembaga zakat ini menjadi satu entitas yang memang bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat sampai dengan pentasarufannya, dan itu memiliki dampak yang panjang ke depannya, begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, contoh dampak panjang yang dicita-citakan sama Lazis Ya. dalam kerjasamanya bersama pihak ketiga dan pemerintah itu dalam contoh konkret di lapangan tuh kayak mana? Program tertentu mungkin? Oke. Lazisnu itu kan memiliki 4 pilar program ya. Di bidang pendidikan. Kalau kita ngomong berbicara pendidikan ini kan tentu ini program jangka panjang ya. Kita tidak bisa menilai seseorang ini, penyaluran ini akan berhasil atau tidak dalam jangka waktu hanya 1 tahun saja. Tapi bagaimana kemudian ketika anak kita kasih beasiswa dari fakir miskin, dari orang tuanya yang fakir miskin, kemudian anak kita kasih beasiswa mulai dari SD sampai dengan kuliah. Jadi jenjang pendidikan ya, Pak? Ya, artinya kalaupun toh ini juga tidak hanya menjadi kewajiban Lazisnu gitu loh. Ini kewajiban seluruh masyarakat, semua lembaga zakat, dan terutama Lazisnu. Kenapa terutama Lazisnu? Karena kami memiliki database yang sangat detail. Masyarakat di tingkat bawah, kami memiliki yang namanya UPZIS, Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah di tingkat ranting. Artinya kami memastikan bahwa orang yang menerima penyaluran zakat dari Lazisnu itu adalah orang yang betul-betul memiliki hak. Yang kedua, mereka betul-betul memanfaatkan itu sesuai dengan peruntukannya. Nah, targetnya ketika dia sudah lulus kuliah itu, maka dia bisa memperbaiki ekonomi. Dari mana? Karena dia sudah mendapatkan pendidikan yang baik, yang difasilitasi oleh Lazisnu. Apakah pendidikan itu ada kerjasama tertentu dengan pemerintah tertentu, Pak? Ya, kami kerjasama tentu kalau di bidang pendidikan kami kerjasamakan dengan LP Ma'arif. Di mana LP Ma'arif juga tentu menjadi bagian dari pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu kan? Ya kan? Asuk. Iya, gitu. Apakah ada orang lain, Pak? Di luar bidang pendidikan, kami juga menyalurkan zakat infak sedekah ini di bidang di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kami melakukan pendampingan kepada UMKM. Kita menyalurkan bantuan yang sifatnya produktif. Nah, bantuan yang sifatnya produktif ini kan tidak hanya sekedar kita ngasih bantuan, tapi yang perlu kita siapkan lebih dulu bagi para mustahik ini adalah mindset. Sampai ke situ. Berarti kenapa mindset? Edukasi ya, Pak ya? Iya. Karena orang menerima bantuan itu rata-rata hanya seneng di depan ketika menerima. Uangnya apa? Ya. Tetapi ketika apakah dia ini secara mindset akan bisa memproduktifkan apa tidak, ini yang harus kita bangun dari awal. Itu PR besar, Pak ya? Iya. Itu PR besar. Maka kemudian kita awali dari bagaimana merubah mindset seorang mustahik ini tidak hanya senang menerima bantuan saja, tetapi mindset ketika dia menerima bantuan, upaya kita adalah bagaimana merubah mustahik menjadi muzaki. Tentu ketika sudah menjadi muzaki, berarti menjadi orang yang sudah mampu, yang pada tahap berikutnya
dia juga bisa membantu lingkungannya, bisa membantu tetangganya, bisa menyalurkan lewat Lazisnu lagi untuk orang yang lain lagi, kira-kira begitu. Ya. Muzaki. Betul. Menarik Pak, ini kemudian di tahap pendampingan kan untuk menjadi seorang muzaki kan ada pendampingan itu. Apakah itu ada tokoh khusus yang melayani hal tersebut, misalkan dalam sektor ekonomi atau butuh akuntan atau jenisnya di bidang tertentu begitu? Ya, di dalam program-program Lazisnu ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kami bekerja sama baik secara internal maupun juga secara eksternal. Secara internal tadi saya sampaikan ada LP Ma'arif untuk pendidikan, ada LPNU untuk bidang ekonomi. Di eksternalnya kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga zakat yang lain. Kita dalam hal program ya, kita bekerja sama dengan perusahaan dalam hal penyaluran dana CSR-nya. Kita bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengajari mereka bagaimana memanage pengelolaan keuangan. Tentu kita Lazisnu ini jangkauannya sangat luas. Artinya kita bisa bekerja sama dengan siapapun juga untuk program apapun juga. Satu contoh, saat ini kami punya program yang namanya Kampung Nusantara. Kampung Nusantara ini satu program di mana nanti di situ seluruh mustahik yang ada, baik yang produktif maupun juga yang konsumtif, bisa kita kerjasamakan bersama-sama dengan satu kelurahan atau satu desa. Kita pertama memotret apa saja kebutuhan dari desa tersebut. Kemudian dari hasil itu kemudian sentuhan program apa yang tepat di daerah tersebut, dengan lembaga apa kita akan bekerja sama. Itu nanti pasti kompleks Pak ya, berbeda-beda. Ya, ini yang kemudian ketika Lazisnu dalam 2-3 tahun terakhir ini selalu mendapatkan juga undangan dari Bapeda DIY di dalam perencanaan pembangunan di DIY ini. Karena ada 15 titik kemiskinan ekstrim yang ada di DIY, dan Lazisnu menjadi salah satu bagian yang mengelola, bahasa mereka adalah sebagai lembaga keuangan sosial. Nah, di situ yang kemudian kita terjun bersama teman-teman yang lain, bersama lembaga-lembaga yang lain di eksternal. Di internal kita juga mengajak teman-teman lembaga yang lain untuk berjalan bersama-sama. Kalau ini Pak, untuk detailnya gitu, misalkan ini yang menarik ya Pak, mungkin kita bisa butuh contoh nih Pak. Misalkan dalam program ekonomi nih, atau ada sebuah produksi ayam atau apa usaha tertentu yang disediakan fasilitas edukasinya oleh Lazis, itu bagaimana di lapangan? Ya. Contohnya yang sudah kami lakukan itu di daerah Wonolelo ya. Di daerah Wonolelo itu 2 tahun yang lalu mereka kita bekali untuk menjadi peternak kambing. Nah, kita ajak mereka berkeliling ya, kita ajak keliling ke peternak-peternak yang sudah sukses. Mereka melihat bagaimana cara pengelolaannya, mereka melihat bagaimana model kandangnya, mereka melihat bagaimana suplai pakannya. Nah, setelah itu kita kasih modal. Modalnya tidak berupa uang, kita belikan kambing. Langsung di barangnya. Betul. Karena kalau berupa uang nanti bisa saja kemana-mana gitu. Nah, itu. Maka kemudian mereka ini berdasarkan beberapa titik lokasi yang kita ajak untuk survei tadi, awalnya dulu itu 10 kambing, dalam waktu 1 tahun itu menjadi 14 ekor kambing. Ya, artinya kan sebenarnya ini hanya soal apa tadi, persentase saja. Kalau kemudian 10 dalam waktu 1 tahun menjadi 14, maka kalau kemudian ini size-nya kita perbesar 100 kambing, maka 1 tahun menjadi 140. Kalau 1000 kambing menjadi 1400. Nah, di sini kami menawarkan ini kepada para agennya, perusahaan yang memiliki dana CSR, untuk ayo
bersama-sama kita membangun negeri, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini, membangun masyarakat kita untuk bisa lebih mandiri, gitu. Luar biasa nih Pak. Wah, kalau gini berarti butuh stakeholder yang lumayan luas Pak ya, karena kan selain uang ya, uang apa muzaki atau perusahaan yang memberikan zakatnya, berarti Lazis juga punya PR untuk menghubungkan target zakat ini kepada pihak yang berkemampuan untuk mendukung dia, kayak contohnya tadi yang kambing itu Pak ya, berarti kan dihubungkan bagaimana dia belajar untuk belajar pengolahan kambing gitu Pak. Iya, iya. Kita ajak mereka ke teman-teman pengelola kambing, peternak kambing yang sudah profesional gitu ya. Ada banyak di Jogja itu. Kemudian itu kan baru hanya dari satu sisi. Kemudian dari sisi outputnya kita sambungkan juga dengan para penjual sate gitu ya. Oke, jadi langsung ada para penjual sate. Ya, iya, ya. Marketnya sudah jelas. Oh iya. Itu sebenarnya susah Pak ya bagi penjual. Oke. Kenapa? Di Bantul itu, khususnya di Pleret, lebih khusus lagi di Wonokromo, itu kebutuhan kambing satu hari antara 150 sampai dengan 200 ekor kambing. Satu hari. Apa pedagang sate semua? Pedagang sate semua. Oh, Masya Allah. Berarti bayangkan, anggap saja 100 kambing lah ya. Iya. 100 atau sampai 150 kambing lah. Maka itu satu hari. Maka berarti kan harus ada kambing yang siap dipotong untuk 150 ekor kambing. Sementara kambing yang dipotong ini adalah umurnya 5 bulan. Oke. Berarti kan 150 kali 30 hari kali 5 bulan. Maka saya menghitung itu memerlukan kebutuhan indukan ekor kambing. Indukan kambing itu 21.000. Masya Allah. Dan selama ini itu baru dinikmati oleh para penjual satenya. Artinya peternaknya baru didatangkan dari luar Jogja. Loh, oh gitu? Ya karena memang suplai kambing di Jogja memang minim. Dari peternak di lokal sendiri memang masih sangat minim. Oke. 90% itu didatangkan dari luar Jogja. Berarti itu survei seperti itu database Lazis harus bagus Pak ya? Ya, makanya kemudian ketika kita mencoba membuat program kami namakan Integrated Farming System. Oke. Integrated Farming System. Ya. Gimana tuh Pak? Integrated Farming System ini di mana satu kawasan ini kita jadikan satu kelompok ternak kambing. Di situ mulai ada kandang kambingnya, ada lahan pakannya. Kemudian bagaimana supaya mereka itu tidak ngarit setiap hari. Oh, maksudnya gimana tuh Pak? Ya, rata-rata yang namanya peternak itu kan mindsetnya adalah ngarit. Iya. Bagaimana kemudian menjadi peternak yang nggak harus ngarit? Berarti Lazis mesediakan. Kami sudah punya konsepnya. Oke, luar biasa. Dengan konsep 160. Oh, gimana tuh Pak? 160. Satu kambing 60 meter persegi lahan pakan. Oke. Dengan begitu peternak itu sudah tidak harus ngarit setiap hari. Ngaritnya bisa 1 bulan sekali. Jadi apa ya, program Lazis ikut membantu sekali ya Pak ya, iya, untuk melancarkan itu. Itu baru sedikit itu. Baru kambing aja. Baru kambing saja. Kambing itu menjadi satu program di Integrated Farming System gitu kan. Integrated Farming System itu turunannya adalah kambing. Sementara masih ada sapi, ayam, lele dan sebagainya gitu kan. Kemudian dari kambing tadi ada lahannya, ada kandangnya, ada kambingnya. Kemudian bagaimana, karena kita berbicara integrated ya, terintegrasi. Jadi zero waste. Apa itu zero waste itu? Jadi dari sirkulasi kambing ini nanti menjadikan sudah tidak ada yang tersisa lagi. Fesesnya bisa jadi pupuk, pupuknya bisa jadi tanaman, tanaman dimakan kambing, kambingnya disembelih, kulitnya untuk kerajinan, tulangnya untuk kerajinan. Kemudian nanti bulunya untuk apa gitu kan, tulangnya untuk kerajinan, dagingnya dimakan. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang terbuang. Itu sudah kita petakan dari satu kambing ini nanti memunculkan
19 bisnis turunan. Berarti itu apa ada target baru sebagai apa misalnya target zakat baru Pak? Apa gimana nanti? Kan jadinya Ya, banyak kan? targetnya menjadi muzaki baru. Oke, berarti kaya super kaya dong ya? Iya. Masya Allah, menarik teman-teman. Jadi program di Lazisnu ini terintegrasi sedemikian rupa, tidak ada hal yang mubazir istilahnya mungkin Pak ya? Ya, ya. Semuanya dipakai. Nah Pak, terkait dana nih, kita belok dikit ya Pak ya. Kan dalam penghimpunan dana, banyak stakeholder yang terlibat Pak ya. Contohnya mungkin kemarin Bapak Edo sempat cerita BI terkait cabai itu, program cabai. Nah, contoh seperti stakeholder ini bagaimana mengatasi perbedaan tujuan prioritas antara stakeholder dan juga Lazisnu? Ada nggak sih kira-kira? Ya, soal prioritas itu kan gini, sebenarnya semua stakeholder itu memiliki pandangan atau memiliki niatan yang baik terhadap suatu program gitu kan. Kalau kemudian ini berbeda bagaimana? Saya kira tidak berbeda. Hanya soal perspektifnya saja yang mungkin berbeda. Tapi tujuan utamanya adalah sama. Kebaikan Pak. Tujuannya adalah kebaikan, tujuannya adalah kemandirian. Kalau cara pandangnya saja yang berbeda itu sesuatu yang biasa. Ya, sudah lumrah. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana menyamakan persepsi. Poin utamanya di situ dulu. Ketika poinnya ini sudah ketemu, maka soal pandangan-pandangan ini yang kemudian bisa kita sambungkan lah saya kira ya. Jadi tentu kalau kita berbicara mungkin ngomong soal kepentingan, semua orang memiliki kepentingan, semua lembaga memiliki kepentingan. Gak munafik pasti ada Pak ya. Pasti ada kepentingan-kepentingan. Lah, maka posisi Lazisnu ini harus bisa mempertemukan kepentingan muzaki dengan mustahik, kepentingan donatur dengan masyarakat, kepentingan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, kepentingan kelompok tertentu untuk menyalurkan. Nah, posisi Lazisnu itu menjadi jembatan. Middle Pak ya? Ya, di tengah-tengah. Kita ini menjadi jembatan untuk mempertemukan semua kepentingan. Misalkan begini, perusahaan itu kan sebenarnya tidak mau, bukan tidak mau ya, inginnya semua penyaluran itu kan bisa bernilai lebih, bisa berdampak yang lebih panjang. Sementara masyarakat itu nyuwun sewu kadang itu kan pengennya itu menerima jadi ya. Pengennya itu menerima jadi itu ya, kalau ada bantuan ya mungkin ada BLT atau apa gitu kan yang langsung bisa dinikmati. Nah, maka di situ Lazisnu bagaimana bisa memahamkan kepada mustahik terkait dengan mindset program ini, berkelanjutannya tadi, termasuk juga ketika kita tanya, Pak, panjenengan itu kira-kira lebih suka memberi atau lebih suka menerima? Itu disampaikan ke stakeholdernya atau ke ini Pak? Ya, kepada para penerima. Oke. Ya. Orang akan lebih bangga memberi apa menerima? Memberi. Pasti memberi. Bagaimana caranya supaya jenengan bisa memberi? Maka kita mulai dari mindset bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima gitu kan. Oke, dari situ bagaimana kemudian jenengan untuk bisa memberi, maka harus produktif. Bagaimana untuk bisa produktif? Harus memahami ilmunya, ya kan? Ketika sudah bisa memahami ilmunya, apakah cukup? Tidak. Ketika sudah memahami ilmunya, dipraktekkan. Ketika sudah dipraktekkan, pasti nanti akan ketemu persoalan-persoalan. Nah, di situ ketahanan dia akan diuji. Seseorang ini tahan banting apa tidak, ketika ada godaan, ketika ada masalah ini mudah patah semangat apa tidak. Sementara orang yang berhasil itu tentu adalah orang yang bersungguh-sungguh, manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh itu yang akan, bahkan bersungguh-sungguh pun belum tentu udah berhasil kok. Maka memang mindset seorang
mustahik ini harus kita rubah dari yang awalnya nerimo ing pandum ini menjadi mindset yang harus berupaya sekuat tenaga bahwa soal hasil itu murni dari Gusti Allah gitu kan hasilnya, tetapi upayanya itu kan upaya kita. Soal rezeki memang kita bisa saja menduplikasi, mencontoh usaha orang lain, contoh sama persis, tapi soal hasil kan belum tentu bisa sama, bisa saja lebih besar, bisa saja lebih kecil gitu kan ya. Maka itu yang kemudian kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Itu dari sisi masyarakatnya. Kemudian dari sisi CSR perusahaan atau para donatur, kita juga harus meyakinkan bahwa proses untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Oke, diberikan pemahaman Pak ya. Ya, artinya tidak harus ini kita kasih 10 juta, nanti kita berharap tahun depan sudah ada perubahan. Belum tentu juga kan? Tidak ada seperti itu. Loh, ya namanya orang punya keinginan, ya kan? Maka kita juga harus bisa memberikan pemahaman juga bahwa penyaluran ini memang sudah melalui perencanaan, bahwa hasilnya juga kita tidak bisa mengendalikan, tetapi bahwa upaya ke sana ini sudah terencana dengan baik. Butuh proses yang direncanakan. Ya. Ini menarik Pak. Kemudian memberi edukasi dari mustahik menjadi muzaki itu apa ada challenging tertentu Pak? Ya, ya itu tadi masyarakat itu kan seneng menerima yang instan ya. Apa ya, sesuatu yang instan itu kan langsung bisa dinikmati. Tantangannya adalah ya memahamkan itu tadi. Ya. Memberikan edukasi tadi. Ya, memberikan edukasi tadi. Ada nggak sih Pak yang misalkan dia oke nih aku mustahik gitu. Habis itu untuk ke proses muzaki itu dia mungkin nggak kasar ya secara halus seperti menolak gitu. Ada nggak kira-kira? Menolak untuk menjadi? Proses muzaki itu tadi. Oh. Kita nggak tahu harta Pak ya. Oke. Itu ada nggak sih? Artinya gini, dia maunya yang apa? Maunya yang instan gitu ya? Maunya yang instan. Ya banyak juga. Artinya ketika misalkan kita mensurvei seseorang lalu persyaratannya adalah ini, lalu dia misalnya nggak sanggup, ya sudah, kalau memang nggak sanggup ya tidak gitu ya. Kemudian Pak yang terakhir nih Pak, tadi kan kita udah bahas terkait muzaki, kemudian stakeholder dan juga peran negara. Nah ini gimana sih kiranya peran negara dalam implementasi zakat dan berbagai program unggulan lembaga zakat khususnya Lazisnu, apakah mendorong dan mendukung itu gimana? Tentu pemerintah kan di dalam memfasilitasi tadi saya sampaikan di awal, mulai dari undang-undang, PP, KMA, Perbasnas, itu kan menjadi fasilitasi pemerintah kepada lembaga zakat ya. Maka tugas kita bagaimana menjalankan regulasi yang ada itu dengan baik. Dan tentu kalau kemudian ada di dalam regulasi-regulasi itu yang dirasa kurang cocok, itu bisa kemudian kita diskusikan. Bisa kita diskusikan, kemudian bisa menjadi satu wacana untuk dilakukan review terhadap undang-undang, terhadap dan lain sebagainya, keputusan pemerintah dan lain sebagainya. Dan itu sudah pernah terjadi begitu. Itu artinya semangat kebaikan, semangat yang kita lakukan ini juga harus dilandasi dengan semangat ini tidak bisa hanya kemudian semangat asal kebaikan saja, tetapi juga harus ada regulasi yang baik juga gitu loh, untuk mendukung itu semuanya. Gitu ya teman-teman. Tanda TV, zakat itu bukan hanya tentang lembaga zakat saja, tapi butuh kerjasama kolektif dan sinergitas yang luar biasa antara stakeholder, masyarakat, lembaga amil zakat dan juga pemerintah. Terakhir Pak, mungkin bisa kasih sedikit cara nih buat teman-teman Tanda TV yang tertarik untuk memberikan dana zakat infak dan sedekah. Ya, terima kasih. Jadi dengan berbagai macam program yang kami sampaikan di awal tadi, ada 4 pilar program di pendidikan, ekonomi, kemudian
sosial dan kemanusiaan. Jadi maka kemudian di sini lembaga apapun bisa bekerja sama dengan Lazisnu. Muzaki memiliki kepentingan apapun bisa bekerja sama dengan Lazisnu. Artinya kepentingan untuk tetangganya misalkan. Ini saya mau zakat tapi bagaimana caranya supaya zakat saya ini tersampaikan kepada tetangga saya? Bisa. Artinya kita menjadi lembaga zakat ini sebagai amil ini bisa mengakomodir semua kepentingan dari para muzaki untuk menyalurkan sesuai dengan kepentingan muzaki itu sendiri. Selain itu juga kita menawarkan program di mana dari 4 pilar program tadi ini saya kira sudah masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan bermasyarakat. Maka dan kami memastikan zakat, infak, sedekah yang disalurkan melalui Lazisnu ini tentu kita pastikan akan tepat sasaran. Kenapa? Karena Lazisnu memiliki jejaring sampai dengan di tingkat ranting, sampai dengan di tingkat kelurahan, sampai dengan di tingkat dusun. Maka kita pastikan siapapun yang menerima itu memang adalah orang-orang yang berhak. Maka jangan khawatir kepada para muzaki, munfik, kalau menyalurkan zakat, infak, sedekahnya melalui Lazisnu, kita pastikan penyaluran itu sesuai dengan syariat, ya kan? Itu yang paling utama. Yang kedua, kemanfaatannya ini jangkauannya lebih panjang. Kemudian yang ketiga, kita pastikan penerima manfaat itu adalah orang-orang yang memang berhak menerima zakat, infak maupun juga sedekah. Gitu. Sudah Pak? Sudah. Oke, cukup. Demikian ya kalau Teman TV terkait Ziswaf, teman-teman bisa memberikan dana Ziswaf kepada lembaga amal zakat terpercaya salah satunya SBDIY dengan program dan perencanaan yang matang sesuai dengan target daripada mustahik yang menjadi target dari zakat itu sendiri. Insya Allah dana Ziswaf yang teman-teman sampaikan akan sampai pada yang berhak. Demikian edisi Sinergitas Membaca Zakat dan Pemerintah serta pihak ketiga dari PWNUDIY dan juga Lazisnu. Kita tutup podcast kali ini Bapak bersama dengan salam kepada pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.